Justin Hubner dan Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka dan Ipswich. This is a problem. Pendekatan apa yang bisa dilakukan tim nasional Indonesia Sintayong guna memberikan kejutan pertandingan pada malam hari ini? Jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Guinea pada perebutan satu tiket menuju Olimpiade Paris, kita mendapatkan informasi yang kurang menyenangkan, di mana dua center back kita, Justin Hubner dan Elkan Bagot, tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka dan Ipswich. This is a problem. Ini adalah masalah besar yang harus menjadi concern utama PSSI dan ya menjadi problem bagi bangsa Indonesia tentunya. Karena ini soal harga diri kalau menurut saya. Ketika Cerezo Osaka tidak bisa melepas pemain tim nasional Indonesia untuk berlaga di tim nasional Indonesia, saya pikir yang berbicara tidak hanya di level PSSI, tapi melainkan Kemenpora. Bahkan Indonesia sebagai negara harus turun tangan dengan adanya ini. Maka yang menjadi menarik adalah pertanyaannya, apa solusi ke depan berkaitan dengan problem klasik ini? Yang kedua, kita akan coba berbicara sedikit berkaitan dengan pendekatan apa yang akan dilakukan Sintayong dalam rangka memberikan kejutan bagi publik dunia bahwa tim nasional Indonesia layak untuk ikut dalam Olimpiade Paris. Mengikuti tim nasional Indonesia adalah sesuatu yang selalu menarik untuk kita ikuti karena memang kita semuanya adalah pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Kita mulai dari problem yang pertama, apa solusi ke depannya? Ya. Sekali lagi, ini tidak hanya berbicara tentang tim nasional Indonesia, tapi ini adalah berbicara bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang punya jumlah penduduk yang besar, punya sumber daya yang besar, ekonominya terus meningkat di atas 5%, dan kedepannya banyak diprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi top 5, top 4, menjadi negara terkaya di dunia. Dan ya ini power gitu ya, kita harus tunjukkan power. Selama ini harus kita akui bersama bahwa jika ada masalah pemain tim nasional Indonesia tidak bisa dilepas oleh klubnya, maka yang berbicara adalah power personal seorang Erick Thohir. Jadi, dan selama ini berhasil, kita apresiasi seorang Erick Thohir mampu melakukan negosiasi untuk memuluskan banyak pemain tim nasional Indonesia yang bermain di luar negeri dan bisa mengikuti program-program tim nasional Indonesia. Kita harus apresiasi. Akan tetapi hari ini kita bisa belajar jika power personal seorang Erick Thohir deadlock atau buntu, maka perlu power system yang harus dibangun. Perlu power system yang harus bisa dibangun oleh PSSI, Kemenpora, ya, dan Indonesia untuk melindungi para pemain tim nasional Indonesia sehingga sewaktu-waktu dengan atau tanpa kalender FIFA, jika tim nasional membutuhkan, maka pemain ini harus dilepas oleh klubnya. Dan itu bisa jadi dimasukkan menjadi salah satu klausul pasal kontrak bagi semua pemain tim nasional Indonesia yang bermain di klub-klub luar negeri. Saya pikir kita punya power itu dan itu bisa dilakukan itu. Terus kemudian juga misalkan ada pendekatan yang lebih menarik ya. PSSI hari ini saya yakin operasional biayanya juga melimpah karena dengan adanya peningkatan prestasi tim nasional Indonesia, rating naik, terus exposure naik, saya yakin sponsorship, hak siar, dan lain-lain juga potensinya naik, dan ini harus dimanfaatkan betul. Salah satu yang bisa dilakukan adalah ya ketika ada pemain tim nasional Indonesia yang bermain di sebuah klub, maka PSSI harus mengikuti, membarengi dengan
berinvestasi di klub tersebut. Tujuannya apa? Ya agar suaranya ada dan bisa mempengaruhi keputusan klub untuk bisa melepas timnya. Atau dengan cara yang lain, banyak saudagar-saudagar, owner-owner besar di Indonesia turun tangan ya dalam rangka memberikan kontribusi lebih bagi tim nasional Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu tadi terlibat dalam investasi di mana pemain tim nasional ada di klub tersebut. Atau bisa jadi cara lain. Tapi intinya adalah saya ingin katakan gini, power personal saja kadang tidak cukup untuk bisa membuat pemain itu dilepas oleh klubnya. Maka butuh power system untuk bisa mengunci ya agar klub itu ya setiap saat tim nasional Indonesia membutuhkan, klub ini punya kewajiban untuk melepas ya, atau dorongan melepasnya tinggi itu. Sekali lagi ini soal harga diri bangsa Indonesia ya di mata klub-klub, apalagi sekelas Cerezo Osaka. Siapa sih itu Cerezo Osaka? Kalau kita mau sombong ya, siapa sih itu klub Cerezo Osaka gitu. Gitu aja nggak dikasih ya. Akan tetapi ya ini kan bukan sesuatu yang emosional. Saya yakin Erick Thohir juga memikirkan ini dengan sangat dingin ya, kepala dingin, tangan dingin seorang Erick Thohir akan mampu memberikan solusi ke depan. Kita tunggu saja. Semoga semua pemain yang bermain di luar negeri atau di dalam negeri ketika tim nasional memanggil maka klub itu wajib melepasnya. Itu harus ada power system yang berbicara. Oke, kita melangkah ke poin kedua, pendekatan apa yang bisa dilakukan tim nasional Indonesia Sintayong guna memberikan kejutan pertandingan pada malam hari ini. Jelas ketidakhadiran Justin Hubner dan Elkan Bagot memberikan kerugian tersendiri, tapi ini bukan akhir segalanya. Untuk menjadikan tim yang bagus dibutuhkan pemain yang bagus. Tapi pemain yang bagus saja tidak cukup untuk bisa menjadikan tim ini bagus. Itu filosofi sepak bola. Jadi ketika pemain yang bagus tidak bisa ikut bergabung ya, yang pemain di atas rata-rata, jelas Justin Hubner dan Elkan Bagot saat ini dengan segala macam kerendahan hati, dengan materi yang ada ya tetap akan menjadi andalan. Misalkan mereka berdua bisa ikut bergabung. Akan tetapi ya sekarang di lini belakang kita ada Dewangga, Ferrari, Komang harus bisa dimanfaatkan melalui sistem oleh Sintayong, dan ini juga bagian dari ujian bagi Sintayong bagaimana meramu tim di lini pertahanan agar kuat, kokoh dan meminimalisir terciptanya gol. Sebenarnya kalau pola bermain bertahan tim nasional Indonesia kan sudah lama diuji coba Sintayong. Seringkali ketika tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional yang lebih besar, lebih berat, ya pendekatan pertahanan ala Grendelnya Sintayong ini 5-4-1-nya ini kan seringkali berbicara itu dan seringkali bisa meredam juga sebenarnya. Dan ini nanti ya kita tunggu saja aksi dari Sintayong dalam meramu timnya. Kemudian bagaimana untuk bisa menciptakan gol dan membawa ketenangan di lini tengah. Saya pikir Nathan dan Ivar Jenner adalah menjadi pemain kunci di lini tengah ya, memberikan ketenangan tersendiri bagi tim ini ya. Dan oh ya, satu lagi, Nathan harus dijadikan kapten kalau menurut saya. Kenapa? Dengan segala macam kontribusinya, powernya di lapangan, teriakannya, koordinasinya dengan para pemain yang lain, Nathan cocok untuk menjadi kapten. Dan itu jika disematkan ke Nathan bisa jadi leadership seorang Nathan akan bisa mengorkestra perjalanan tim nasional Indonesia selama pertandingan nanti. Jadi Nathan kapten sangat cocok pada pertandingan ini. Kalau kita berbicara lini depan, jelas Rafael Struijk, Marcelino Witan sudah tidak tergantikan lagi ya. Kelly sama Fajar Fatur Rahman bisa jadi nanti salah satu pemain yang akan menjadi starting line up, dan bisa jadi kejutan juga Bagas Kava akan dimasukkan ya. Dan tapi inilah power personal. Harapannya
power team maksudnya. Harapannya semua punya daya juang yang sama dan mampu menampilkan permainan terbaiknya, ya, sehingga tim ini akan memberikan kejutan. Dan kalau kita melihat, coba lihat pertandingan melawan Australia, pertandingan melawan Korea Selatan, one moment one goal, ya ini yang harus bisa dimanfaatkan, harus bisa dimanfaatkan. Siapa sangka Rafael Struijk menciptakan 2 gol cantiknya ke gawang Korea Selatan, ya. Siapa sangka seorang Komang Teguh memanfaatkan tendangan dari Nathan terus kemudian menyundulnya menjadi gol. Jadi tim nasional Indonesia akan tetap punya peluang dalam pertandingan nanti malam, ya. Harapan itu tetap besar untuk bisa mendapatkan 1 tiket ke Olimpiade. Bahkan Pak Erick Thohir pun sudah berada di sana. Saya yakin akan ada banyak diskusi dengan Sintayong dan apa yang harus dilakukan Sintayong guna memberikan kejutan bagi Guinea, ya, Guinea, dan ini harus dimanfaatkan. Oke, kita berdoa dan berdoa semoga saja tim nasional Indonesia, 280 juta penduduk Indonesia siap berdoa untuk tim nasional Indonesia, semoga mendapatkan hasil terbaik. Jika kalah maka ya harus diapresiasi, tim nasional Indonesia sudah berjuang. Jika menang, ini adalah anugerah dan sejarah baru juga akan terukir untuk kedua kalinya, di mana cabang olahraga sepak bola mampu menembus level Olimpiade. Kita ikuti perkembangannya hasil pertandingan antara Indonesia melawan Guinea bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.